Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Yohanes 14:6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus." Dan Rasul dalam Kisah Rasul 4:12, "Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya, pada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita beraktivitas, ringankan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Biarlah mungkin sambil makan kita mendengar firman Tuhan, atau mau kita berangkat anytime, ya. Tuhan memberkati kita. Dan juga saya mengucapkan selamat pagi. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus hidup bersama dengan firman, dan menolong kami untuk senantiasa memiliki ketaatan dan kesungguhan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 5. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan injak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu." 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini sebuah janji yang diberikan Tuhan kepada Musa dalam penyertaan atau suksesi kepemimpinan dari Musa yang sudah meninggal kepada Yosua sebagai hamba Musa atau pelayan Musa atau asistennya Musa selama 40 tahun. Orang ini cukup setia, cukup loyal, cukup mengerti apa yang menjadi pola pikir daripada Musa. Dan pada akhirnya Tuhan juga menunjuk dia setelah Musa memberkati. Kalau Anda bisa lihat di dalam Bilangan 20, ya, di Bilangan 22, ya, Bilangan 14 ayat 27 ayat 22 23, ya, di situ pengangkatannya. Dan puji nama Tuhan. Yang mau saya katakan adalah ketika Israel mengembara di padang gurun, mereka menghadapi pergumulan yang luar biasa, sehingga ada dari mereka yang hidup. Pertama, yang dari antara mereka yang hidup, satu, tidak beriman dan tidak taat, unbelief dan disobedient. Jadi tidak taat, tidak beriman. Ini sangat berbahaya. Dan kita tahu bagaimana Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, bebal kebal tebal, dan walaupun demikian mereka adalah tetap biji mata Allah. Tidak ada hak kita untuk menghakimi mereka, karena itu urusannya dengan Tuhan. Tapi yang mau saya katakan kepada kita, ketika kita unbelief dan ketika orang Israel tidak percaya dan tidak taat, tragedi yang sangat mengerikan terjadi. Anda bisa bayangkan, mereka keluar dari Mesir dan mereka berada di padang gurun.
Yang menyedihkan ialah orang-orang yang tidak taat dihambur-hamburkan Tuhan selama 40 tahun dari usia 20 tahun ke atas. Mereka mati di padang gurun, terkecuali Yosua dan Kaleb. Karena apa? Yosua dan Kaleb adalah orang yang setia, adalah orang yang takut akan Tuhan, adalah orang yang beriman, adalah orang yang percaya. Mereka mengintai tanah perjanjian atau promised land itu, atau tanah Kanaan itu, dan mereka membawa kabar yang luar biasa. 10-nya membawa kabar yang buruk sehingga hampir-hampir mereka dilempari. Tetapi iman mereka mengatakan bahwa mereka akan mengalahkan asal saja kita tidak memberontak kepada Allah. Itu sikap iman yang luar biasa. Dan pada akhirnya kita bisa melihat Tuhan menyatakan segala kebaikannya kepada orang beriman yang taat, tapi kepada mereka yang tidak taat, bayangkan 10 kali mereka mencobai Tuhan. Bayangkan itu. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk mencobai Tuhannya, merendahkan Tuhannya, mengabaikan Tuhannya, meremehkan Tuhannya, merendahkan Tuhannya. Dengan tidak percaya, dengan tidak taat kepada perintahnya. Sementara Yosua, Kaleb yang taat, mereka lah sisa dari yang keluar dari Mesir. Sementara yang 20 tahun yang di tanah besar di padang gurun itu tetap mereka Tuhan pelihara, tetapi 20 tahun ke bawah, 20 tahun ke atas mereka mengalami kematian di padang gurun. Dan sampai Musa sendiri orang yang rendah hati, bukan karena atau keberdosaannya, bukan, karena jengkelnya dia, karena ada orang-orang yang tidak mau peduli, yang tidak mau care terhadap firman Allah. Jadi sebagaimana pemazmur mengatakan, aku marah terhadap orang-orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Dalam Mazmur 119 ya, ayat 55 ya, 55 54 ya, di antara kisar itulah ya, kalau enggak 54 55. Nah, yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa ketidaktaatan membawa hukuman bagi kita. Yang kedua, di dalam pengembarannya itu ada orang-orang juga yang hidup taat kepada Allah. Jadi mereka yang taat kepada Allah itu memasuki promised land, ya, tanah perjanjian itu. Mereka mendapatkan susu dan madu. Mereka tinggal hanya menyeberang sungai Yordan, mereka sudah mendapatkan. Dan itulah sebabnya Tuhan mengatakan supaya membawa bangsa itu keluar dan menyeberang ke tanah melalui sungai Yordan itu, karena Tuhan sudah menyediakan tanah yang diintai itu bagi mereka, tanah yang dijanjikan itu bagi mereka. Karena apa? Tuhan sudah mengatakan bahwa aku akan melakukan segala hal yang baik, yang indah kepadamu. Jadi jangan kita mencobai Tuhan, jangan kita tidak taat kepada Tuhan, tapi belajarlah taat kepada Tuhan sehingga Allah menyatakan segala kebaikannya. Ketaatan kepada Tuhan akan membawa iman yang teguh, keyakinan yang teguh, dan kesungguhan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu sebabnya dalam Ulangan 4 ayat 6, ayat 5 sampai seterusnya, di sana dikatakan bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Dengarkanlah hai Israel, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan lain sebagainya. Dan supaya kita merenungkan, tetapi nanti ada secara khusus yang akan saya bawakan tentang hal itu. Dan inilah pentingnya bagi kita supaya kita taat. Karena ketaatanmu tidak manusia yang membalaskan, ketaatanmu itu diperhatikan oleh Allah. Anda mau berkata, the eyes of the Lord are in every place beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi jelas Allah itu ingin umatnya hidup di dalam kebenaran. Kalau firman Allah mengatakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa Tuhanlah yang menguji, menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada orang-orang setimpal dengan tingkah langkahnya dan perbuatannya. Setimpal dengan perbuatannya. Jadi Allah itu tidak bermain-main. Kalau engkau taat, terimalah berkat ketaatan. Kalau engkau tidak taat,
terimalah upah dari ketidaktaatanmu. Tetapi Alkitab katakan, kita sudah melihat contoh tadi bagaimana Israel yang 10 kali mencobai Tuhan Allah dan pada akhirnya Allah membuangnya di padang gurun. Yang terakhir, dan walaupun di tengah padang gurun itu mereka tetap mengajar firman Allah. Anda bisa nanti baca di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Di situ dikatakan mereka mengajar firman Allah berulang-ulang. Firman Allah itu diajar berulang-ulang. Jadi di mana saja mereka mengajar. Waktu duduk di rumah diajar, dalam perjalanan diajar, waktu berbaring sebelum tidur itu diajar, waktu bangun berdoa bersama, ajar firman Allah. Lalu kemudian sebagai tanda pada tanganmu, ada tanda di tangan, atau ya kita sudah tahu lah bagaimana ya mungkin di bawah mereka terus menerus, dan kemudian sebagai lambang di dahi, dan kemudian menuliskan di tiang pintu rumah dan pintu tiang. Jadi hampir keseluruhan itu kebenaran firman Allah, sehingga kemanapun mereka, di kamar ada firman, di ruang tengah ada firman. Dan nanti kita akan membawakan bagaimana orang yang merenungkan, orang yang Tuhan buat berhasil karena merenungkan firman Allah itu. Dan itu memang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Tapi yang mau saya katakan kepada kita, iman dan ketaatan membawa kemenangan bagi kita. Itu judul kita tadi, dan mungkin belum saya sebut. Jadi iman dan ketaatan yang membawa kemenangan itu akan terjadi bagi setiap orang yang betul-betul taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Itu sudah pasti. Tetapi mereka yang tidak taat, mereka akan dihukum. Dan tetapi saya salut kepada generasi sebelumnya, walaupun saya tidak tahu di pihak mana orang-orang yang mengajar itu, tetapi saya mengatakan kepada kita, mereka tetap mengajarkan firman Allah itu. Tetapi saya mau katakan, biarlah pengajaran yang kita lakukan juga kita hidupi. Jangan Anda katakan A, tapi Anda lakukan B. Anda katakan C, Anda lakukan D. Anda katakan Z, Anda lakukan A. Keep your word and do it. Jadi jaga perkataanmu dan lakukan. Hiduplah sesuai dengan perkataan, sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak melukai orang lain dengan kata-kata yang sudah engkau keluarkan. Karena tidak konsisten, orang bisa marah. Tetapi saya mau katakan kepada kita, memang manusia tidak luput dari hilang. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, supaya kita tetap waspada dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Kalau kita katakan A, katakan A. Saya sangat memegang kata-kata. Kalaupun saya gagal, saya akan datang minta maaf kepada mereka. Dan artinya mau saya katakan adalah dalam arti bahwa tidak ada unsur-unsur kesengajaan di situ. Jadi iman dan ketaatan membawa kemenangan. Saya berharap iman dan ketaatan itu membuat kita konsisten di hadapan Tuhan, sehingga Allah akan menolong kita untuk berjalan dalam dunia yang fana ini, untuk tetap bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Mari kita tundukkan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu bersama dengan kami, dan biarkan kami beriman dan taat sehingga kami mengalami kemenangan dari Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus, kalau engkau sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan dan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka miliki, aku perintahkan dalam nama keluar, dan oleh bilur daripada Tuhan Yesus mereka disembuhkan oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh, oleh firman-Mu mereka sembuh. Terima kasih. Dan mereka juga Tuhan, kami berdoa kepada mereka yang mengalami masalah. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, kami tak percaya engkau adalah jalan keluar bagi setiap masalah kami. Dan kami sudah melihat, kalau kami melihat bagaimana Nehemia ketika diganggu oleh Tobias, Sanballat dan teman-temannya untuk membangun tembok Yerusalem, dan mereka berhasil karena Tuhan menyertai. Dan ada banyak hal-hal yang mereka lakukan. Bagaimana orang-orang Amalek dikalahkan orang Israel karena Tuhan menyertai. Dan kami yakin dan percaya kami mengalahkan setiap musuh-musuh kami, baik itu penderitaan, baik itu kesusahan, baik itu hal-hal yang menyesakkan hati. Dan apapun Tuhan, kami percaya Engkau akan terlibat menolong kami. Terima kasih.
sehingga kami tetap memuliakan Engkau, meninggikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kekuatan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Tentunya disertai dengan takut akan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Mantap, mantap, mantap.